Indonesia yang mengalami masalah mental. Gangguan mental. Indonesia termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. Acara Marang Peduli Mental ini dirancang dengan harapan besar menjadi langkah awal untuk memberikan dampak positif bagi komunitas, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kesehatan mental. Melalui pendekatan psychological first aid, kita ciptakan komunitas yang lebih peduli dan tanggap terhadap isu kesehatan mental. Jadi yang tadinya itu saya melaksanakan kegiatan bangun langsung kerja dan lain-lain, buru-buru isinya. Tapi setelah ada meditasi itu saya merasa bahwa ya itu tadi kayak tumaninan. Untuk rasanya ke badan itu jauh lebih tenang, jauh lebih lebih banyak sadar dan merasa apa-apa yang dijalani di per hari ini tuh menyenangkan. Yang saya sadari gitu ya, ketika kita latihan sadar sama nafas kita lihat mereka bernafas gitu, kita tuh seneng, oh mereka hidup, alhamdulillah gitu. Tapi kita jarang sadar satu hal bahwa kita juga makhluk yang bernafas gitu. Jadi gini, meditasi, kemudian mindfulness, kemudian mungkin teman-teman ada yang pernah dengar journaling gitu ya. Ini kan sekedar cara yang bisa kita lakukan, kita bisa pilih untuk menolong kita. Nggak perlu harus full meditasi, kalau nggak bisa berarti gagal ya enggak gitu ya. It's okay. Ada orang yang cocok, ada orang yang bisa, ada orang yang lebih cocok pakai cara lain. Mungkin dengan tarik nafas itu lebih cocok buat anak-anak gitu kan, lebih bisa gitu. That's okay. Gitu ya. Jadi sebenarnya sedikit cerita tentang psychological first aid ya. Psychological first aid itu bahasa Indonesianya adalah dukungan awal psikologis. Istilahnya kayak kotak P3K kalau di kepala saya. Ya, kotak P3K itu isinya apa sih? Kayak ada betadin, biru putih, kapas gitu ya. Tapi kita nggak bisa melakukan tindakan medis yang besar. Seperti kita nggak bisa melakukan operasi, kita nggak bisa melakukan infus, kita nggak bisa melakukan lagi. Pokoknya yang dilakukan di klinik itu nggak bisa dilakukan di kotak P3K. Nah ini psikologi, yang tadi medis, yang ini yang psikologisnya gitu. Jadi dukungan awalnya ketika kita ketemu sama sesuatu yang krisis ya, situasi krisis, itu yang kita lakukan pertama kali. Dukungan awal itu PFA, itulah psychological first aid, dan itu dukungan awal. Awalnya PFA itu sejarahnya dibentuk pada saat kalau nggak salah perang dunia gitu ya. Situasi krisis, ini lagi perang gitu ya, situasi krisis, banyak bencana, banyak orang terluka, banyak orang trauma dan lain-lain. Tapi kita butuh sesuatu yang untuk menolong mereka saat itu juga. Jadi disitulah situasi krisis. Jadi awalnya PFA itu seperti itu. Ada situasi krisis, ada bencana gitu ya. Misalnya kayak kemarin tragedi Kanjuruhan gitu ya. Itu kan juga para konselor, para psikolog dan mental health profesional datang untuk memberikan dukungan psikologis awal gitu. Ketika situasi krisis itu ada hal yang gede, awalnya tuh seperti itu. Tapi sekarang ini bergeser, society, masyarakat kita ini geser gitu ya. Hal-hal yang sehari-hari itu udah bisa jadi hal yang traumatis. Nah itu ini bisa digeser di sini pakai gitu ya. Peristiwa pencetus ini akhirnya dipersepsikan, dipikirin sama si individunya gitu. Misalnya di rumah ini chaos gitu ya, orang tua berantem. Terus dia mikir, keluargaku broken. Itu kan persepsi. Itu kan persepsi ya, keluargaku broken. Mama papaku berantem terus, aku nggak ada yang sayang. Itu persepsi. Itu bagaimana kita mengartikan atau memaknai situasi. Dari sini ketika persepsinya ini udah sangat negatif gitu ya, udah waduh ini udah gak bisa lagi dan lain-lain, akhirnya muncul yang namanya distress. Itu sesuatu yang menyakitkan, yang gak enak rasanya, dan yang menurunkan fungsi adaptif seseorang. Nah, kalau ini dibiarkan, kalau ini terjadi terus-menerus, yang terjadi adalah si orang itu gak bisa ngapa-ngapain. Penurunan fungsi keseharian dia. Coping ini adalah istilah yang menunjukkan cara kita untuk menghadapi sebuah permasalahan, itu coping namanya. Jadi udah pertama akhirnya dia nggak bisa kuliah,
Kedua, akhirnya dia karena dia sering nangis, dia terpuruk, dia menjauh dari teman-temannya, gitu ya. Akhirnya secara sosial dia nggak ada kontak, gitu. Sampai di titik paling tinggi kemudian mungkin akan bisa muncul gangguan, contohnya depresi atau kecemasan, gitu ya, atau trauma. Nah, ketika udah sampai di titik ini, seseorang udah nggak bisa fungsi lagi, gitu. Nah, kalau udah taraf gangguan, gitu, ini udah bukan ranah PFA lagi. Fungsinya PFA adalah dibantu di sini, persepsi sama distresnya, gitu. Jadi situasi pencetus akan tetap ada. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin nanti ya kita akan membantu dia untuk cari tempat di mana peristiwa pencetus itu jadi sedikit turun. Dia terpaparnya jadi lebih sedikit. Yang awalnya dia terpapar setiap hari, mungkin dia terpapar jadi ya 6 hari gitu ya, atau 5 hari. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain terhadap peristiwa pencetus ini, gitu. Sebelum kita melakukan dukungan ya, kita perlu punya strategi sama diri sendiri. Kalau kita terus-terusan ketemu ya sama orang-orang yang lagi ada dalam situasi krisis, sama orang-orang yang sedang terluka secara psikologis, dan kita terpapar terus-terusan tanpa punya strategi, kita akan jadi overthinking, kita stresnya akan makin naik, burnout, dan yang paling parah adalah kita jadi trauma juga. Namanya secondary trauma. Ada momen-momen di mana kayak ini udah too much, ini udah nggak kuat lagi. Ketika kita nggak punya strategi, kita nggak aware sama diri kita, akhirnya yang terjadi itu tadi, kita kebawa kepikiran. Itulah sebabnya, ya ini sedikit cerita. Itulah sebabnya kalau profesional, psikolog, psikiater, konselor, psikoterapis selalu punya batasan. Nah, makanya kita perlu strategi, kita harus sadar gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Beberapa di sini saya tulis, misalnya mindfulness. Mindfulness itu payung besar, gitu ya. Mindfulness itu payung besar. Di dalamnya ini ada yang namanya meditasi, grounding, gitu ya. Mindfulness itu artinya kita observasi, kita sadar betul dengan apa yang terjadi sama saya sekarang di detik ini. Itu saya sadar. Aku melihat case ini, anak ini kayaknya kasihan banget, atau ibu ini kasihan banget. Apa? Teman-teman sadar apa? Dengan yang muncul di kepala. Apa kemudian menyadari yang muncul di kepala itu kayak aku harus menolong dia, kasihan banget. Apa itu? Gitu ya. Atau yang muncul di kepala, waduh, aku gak nyaman nih dengan ketidaknyamanan orang lain, gitu ya. Ada orang di depanku merasakan emosi gak nyaman, dan itu membuatku merasa gak nyaman. Itu mindfulness. Jadi kita sadar. Terus ini sedikit aja tadi ya, paling besarnya, bawahnya ada grounding. Jadi grounding itu artinya kita narik lagi diri kita untuk ada di sini, gitu. Kita bisa sebutkan 5 hal yang kita lihat. Oh, oke, saya bisa lihat gelas, saya bisa lihat pulpen saya. Jadi narik lagi biar kita nggak melayang, gitu ya. Oke. Terus ada breathwork, tarik nafas, hembuskan, itu ada hubungannya sama regulasi emosi. Terus counseling, gitu ya. Aware, yang terakhir ini paling penting, aware. Jadi harus sadar dulu biasnya apa, gitu. Kita mau menolong orang, mau melakukan PFA, itu sebisa mungkin gak ada bias sama orang ini. Kemudian tanya juga motivasi eksternal sama internalnya kita. Kenapa ya kalau aku mau nolong orang ini? Kenapa ya kalau aku mau reach out ke anak ini yang story-nya begini? Apa kamu punya pengalaman pribadi tentang ini? Apa aku gak nyaman nih kalau orang yang ada di depanku ini nangis, sedih, so aku gak nyaman sama itu, aku pengennya orang happy. Apakah pernah dengar orang kasih advice kayak begitu? Ya, gak usah nangis, gak apa-apa. Berasal dari ketidaknyamanan ketika kita melihat ada ekspresi emosi yang gak nyaman di orang lain. Apa karena ada ekspektasi? Apa karena kita bersimpati aja? Karena dia teman dekat kita? Atau jangan-jangan kita punya hero kompleks, ini istilah aja ya. Kita pengen nolong orang lain, ya pengen berharga aja rasanya.
pengen enak aja rasanya di dalam diri aku karena aku mampu nih, and that's okay. Setelah kita sadar sama apa yang terjadi sama diri kita, emosinya apa rasanya di kita gitu. Terus apa yang terlintas, lagi-lagi prinsipnya mindful, apa ya yang terlintas di kepala aku ya. Terus batasan apa ini yang paling penting. Contoh batasan itu bisa batasan waktu, atau batasan lokasi, atau batasan emosional, atau apapun itu. Ini bedanya yang PFA yang dukungan awal sama yang bukan gitu ya, yang tadi istilahnya kotak P3K-nya. Jadi kita nggak bisa melakukan PFA atau melakukan dukungan awal sampai seterusnya karena sifatnya dia sementara sebetulnya. Terus jangka pendek, segera, dan nggak memaksa. Ini penting banget, tidak memaksa. Karena semua orang tidak merasa mereka butuh bantuan atau bantuan yang dirasa mungkin berbeda buat setiap orang. Jadi kita nggak memaksa. Yang bukan PFA itu seperti yang tadi Mbak Dewi Rusita sudah lakukan konseling gitu. Itu bukan PFA udahan gitu ya, itu udah treatment gitu istilahnya. Itu treatment secara psikologis yang dilakukan secara berkala gitu. Jadi PFA atau bantuan dukungan awal, kita enggak meminta orang itu untuk menceritakan secara detail karena ini akan ada resiko dia re-traumatize. Sementara kita nggak punya toolsnya di backpack kita. Kita tidak menggali informasi yang dia nggak mau share. Sama kayak kasih bantuan medis gitu ya. Kalau kita nggak bisa kasih infus ya jangan coba-coba gitu. Kasih infus nanti akan ada resiko dia kena infeksi dan lain-lain. Nah ini kita masuk ke prinsip dan tujuan yang saya ambil dari IPK Indonesia atau Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Pertama lihat, dengarkan, kasih kenyamanan, hubungkan, terus kita lindungi, sama yang terakhir bangun harapan. Apakah ini harus berurutan? Enggak, gitu. Jadi dukungan psikologis menurut WHO itu respon yang manusiawi dan suportif kepada orang lain yang sedang menderita dan butuh dukungan. Seperti yang tadi Hafiz bilang, karena nggak semua orang butuh bantuan. Iya, kita kasih aja sama yang mau gitu, sama yang mau aja. Kalau enggak ya jangan gitu. Suportif tapi gak ganggu gitu. Kita harus paham bahwa orang bisa menerima atau menolak. Mendengar aktif tanpa menekan atau memaksa untuk cerita lagi. Kalau dia nggak mau cerita, ya udah, kalau nggak bisa cerita nggak apa-apa gitu. Atau kita tawarin gitu. Prinsip yang keempat kita hubungkan. Atau kamu mau cerita di orang yang lebih profesional, ke psikiater, ke psikolog mungkin boleh gitu. Aku temenin kamu. Itu PFA. Kita hubungkan dia dengan orang lain. Lalu kita kasih juga kenyamanan, ketenangan dalam situasi krisis gitu ya. Kemudian menjauhkan dari bahaya. Ketika kita ketemu sama temen yang udah punya pikiran bunuh diri, apa kira-kira yang bisa membuat dia merasa dia aman dulu? Menjauhkan dari hal-hal yang berbahaya, hal-hal kayak gunting gitu ya, pisau, cutter, itu jangan ada di kamar dulu. Percuma. Kalau kita tetangganya dengar ada KDRT, tahu ada KDRT, dan teman-teman harus tahu bahwa KDRT itu bukan ranah pribadi lagi loh. Itu sudah ranah hukum dan gak apa-apa untuk dilaporkan. Jadi PFA-nya adalah bantu dia, kalau dia mau, bantu dia untuk pergi. Apa kabar? Bahagia. Mana bahagianya? Jadi kita akan main satu game, judulnya Kreatoria. Halo guys, saya dari channel Om Gembira. Saya Nuril dari Urbanis Indonesia. Saya dari Happy Channel Happy Family. Happy Family ya. Sekolah aman itu berawal dari rumah aman. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan ketika rekan kamu terkena kasus KDRT, stop untuk meminta mereka merahasiakan kasus ini karena sudah menyangkut keamanan dan keselamatan loh, dan bisa menjadi teman cerita kalian juga. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow di akun Fandi ya. Layanan psikologi langkah hati, siap menerima dengan senang hati. Jatuh kepada 1, 2, 3. Silakan dituju.
Itali. Oh ini bagus juga ya buat ngelatih skill content creator yang sekarang spontan. Dari apa yang kita ceritakan tadi, ternyata ini merupakan campaign. Apalagi kalau ini diupload beneran ke Instagram dan TikTok gitu ya. Nah, Dari games ini adalah ya critical thinking kita, cara kita respons orang seperti apa. Tapi seperti kayak guru renang ya, kadang-kadang mau renang kita nggak mau masuk dijungkrak loh gitu ya. Di sini sebenarnya saya tuh sangat-sangat introvert ya. Tapi kalau saya udah berkata dan membuka mulut berarti ini sudah keterlaluan.